Shalom, 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 saudara yang dikasih Tuhan. Selamat sore bersama One Way Ministry. Saat ini bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, mesti banyak yang tanya, kenapa background saya ini gambar anak-anak ya? Kenapa background saya gambar anak-anak? Nah, Tuhan Yesus memberikan gini saudara. Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada saya, datanglah kepadaku seperti anak-anak kecil. Nah, itulah makanya saya berikan background yang ini, anak-anak kecil. Yaitu apa? Anak-anak kecil itu mudah mengampuni dan mudah melupakan kesalahannya sesamanya. Ya, banyak anak-anak kecil pada waktu saya kecil juga begitu saudara. Yaitu kalau kelahi tengkar itu ya. Nah, saya sudah rukun sama teman saya ini. Tetapi orang tua saya sama orang tuanya teman saya ini malah masih bengkerengan gitu. Masih ada selisih paham gitu loh. Nah, inilah makanya Tuhan mudah mengampuni, mudah melupakan ya. Kalau Tuhan ajarkan kan, lewis tak ampuni ya tak lupakan masa lalumu gitu loh. Kalau manusia kan enggak ya, seringnya ngampuni tetapi nanti kalau kecentok lagi mesti cerita masa lalu nih. Kowe pancet kayak dhisik ngene gitu loh. Itu Tuhan Yesus enggak ajarkan seperti itu saudara. Jikalau kita tidak bisa mengampuni ya dengan tulus ikhlas ya, dengan rela hati, Tuhan katakan kamu juga enggak diampuni. Makanya kerajaan neraka sudah menanti kita. Nah gitu loh saudara. Saudara, saya mau cerita lagi ya. Ini kan masalah anak-anak nih ya. Anak-anak itu ya pertama dia mudah melupakan, mudah mengampuni. Dan dia itu nggak pernah mikir yang macam-macam saudara. Dia selalu percaya akan orang tuanya. Ya, mbok orang tuanya miskin, mbok orang tuanya kaya, mbok orang tuanya dia percaya bahwa nggak pernah minta-minta aja dia sudah dicukupi dalam hidupnya. Nah itu anak kecil saudara. Bisakah kita percayakan Tuhan Yesus? Nggak mengeluh saja, nggak menggunakan akal pikir kita yang diberikan Tuhan ini untuk memvonis Tuhan, menyalahkan Tuhan. Itu saudara. Makanya firman Tuhan ini sangat sederhana yang diajarkan sama saya, sama Tuhan. Makanya perlu saya sampaikan ini saudara. Sebelum kita mau masuk di dalam rencana kehendak Tuhan itu, kalau kita nggak memiliki hati yang seperti anak kecil, ini nggak bisa saudara. Datang ke Tuhan itu seperti anak kecil. Yang pertama harus mudah mengampuni. Yang kedua itu selalu percaya pada orang tuanya. Dia akan dicukupkan. Ayo coba lihat ya, orang yang kehidupannya orang kaya, miskin, mereka kan bisa menikmati hidupnya. Gak mungkin lari dia dari orang tuanya. Meskipun dia hidup di dalam lingkungan yang miskin, tetapi dia gak mungkin akan lari. Wah aku golek wong sugih lah, tak ganti wong tua mamane gitu, wong tuaku ganti aja gitu. Gak mungkin saudara. Mereka akan tetap setia. Bahkan kalau memang yang Tuhan izinkan itu membantu orang tuanya sampai orang tuanya ekonominya pulih dan akhirnya dipulihkan melalui anak ini untuk orang tuanya perekonomiannya dipulihkan. Ya, kayak Alwiansah itu kan hidupnya dalam rumah tangga yang sederhana tetapi dia bisa dipakai Tuhan menjadi penyanyi dengan karunia talenta suara yang bagus. Akhirnya sekarang dia menjadi kaya dan orang tuanya terangkat ekonominya. Nah, yang penting sebetulnya bukan masalah itunya menurut saya. Menurut saya yang penting ya cinta sama Tuhannya ya. Alwiansah dekat dengan Tuhan, orang tuanya semakin cinta akan Tuhan gitu. Kalau diberkati kekayaan ya harusnya dekat dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada yang memberkati. Karena apa saudara? Kita dilahirkan, diciptakan di dunia ini nggak bisa memilih. Jadi anaknya siapa, cacat, lahir atau apa, dari bangsa apa, nggak bisa. Kemudian kita dilahirkan di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nanti hendaknya kita ya kembali ke rumahnya Tuhan loh. Yang lahir no kita itu, mosok kita itu dilahirkan orang tua kita, mosok pulangnya ke rumah tetangga kan? Ya nggak masuk akal toh. Ya toh, mesti pulangnya ke rumah orang tua lah. Kita ini kan ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Tuhan. Ya harusnya nanti kembalinya ke Tuhan, jangan ke neraka saudara. Ke neraka kan bapak pendusta, yaitu malaikat yang ingin menyamai kedudukan Tuhan sehingga dia berontak dengan Tuhan dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan bapak pendusta, yaitu kerajaan neraka. Nah kita itu jangan mau saudara dibohongi oleh hal-hal demikian. Dia akan selalu mengaum-ngaum seperti singa mengelilingi kita dan akan menerkam kita sebagai domba-domba Allah, yaitu untuk menjadi mangsanya gitu loh, nanti menjadi bolonya gitu loh. Jangan mau saudara. Ayo datang kepada Tuhan dengan hati seperti anak kecil. Yang pertama itu dia mudah mengampuni. Yang kedua adalah selalu percaya kepada orang tuanya. Ada lagi saudara, yang ketiga mungkin. Nah, kalau belum ada ya
nanti kita sharing aja ya, lebih lanjutnya seperti apa. Tetapi Tuhan ajarkan, yang pertama mudah mengampuni, yang kedua anak kecil itu selalu percaya kepada kedudukan orang tuanya, selalu percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dimanapun, dia tetap bisa bersyukur. Dan yang ketiga, dia akan membantu orang tuanya dalam hidupnya itu. Ya, seperti saya dulu hidup, sejak kecil saya sudah membantu orang tua, ya toh, untuk menghidupi keluarga melalui jualan orang tua saya yang masukkan ke toko, ke sekolah-sekolah gitu ya, dengan kakak-kakak saya semuanya. Akhirnya kita turut membantu orang tua. Anak kecil itu intinya itu bisa berbakti kepada orang tuanya, ya, membalas jasa orang tuanya yang sudah melahirkannya, ngopeni dia sejak bayi, nyusoni dan sebagainya. Orang tua itu jasanya sungguh luar biasa loh saudara. Kalau ada yang masih bertentangan dengan orang tuanya, saya mohon minta maaf dan mohon ampun sama orang tua ya. Kalau tidak itu kebangetan, karena orang tua itu sudah rela melakukan semuanya untuk kita. Pada saat kita dilahirkan itu aja sudah taruhan nyawa loh ya. Apalagi terutama ibu-ibu ya, itu pengorbanannya luar biasa. Makanya luar biasanya ibu itu, makanya Tuhan katakan dia sebagai penolong laki-laki itu benar-benar di situ saudara. Saya menyadari itu, dan saya sebagai laki-laki tanpa bantuan istri saya nggak bisa apa-apa, karena memang Tuhan katakan itulah kelengkapan. Makanya perbedaan itu sebetulnya bukan untuk saling berselisih, tetapi perbedaan itu saling melengkapi ya. Laki-laki dan perempuan itu sifatnya pun berbeda, karakternya pun berbeda, ngambil keputusan pun berbeda ya, dalam hal-hal tertentu itu pasti berbeda. Disitulah sebetulnya Tuhan melengkapi kita ya. Ayo kita datang, nanti ini menyimpang ya, ini membahas masalah anak kecil kok larinya ke orang tua, tetapi itu nggak apa-apa karena ada hubungannya, saya akan sampaikan terus ya. Dan kemudian anak kecil itu ya, kalau sudah ngampuni, sudah percaya, dia selalu membantu orang tua, dan dia ini kalau yang koridor yang benar loh ya di dalam tuntunan Tuhan, dia pasti akan selalu menerima apa adanya keadaan orang tuanya, tidak selalu menuntut. Nah itu anak kecil nggak terlalu menuntut banyak-banyak. Wis yang penting aku percaya, diberkati berapapun, dikasih apapun, aku tetap bersyukur. Yang penting aku nurut orang tua. Nah ini ada empat karakter anak kecil yang Tuhan sudah berikan ke saya, yaitu mudah mengampuni. Sudahkah kita ini sebagai anak-anak Tuhan mudah mengampuni? Yang kedua, percaya sama Tuhan, yaitu apapun keadaannya kita. Yang ketiga, sering membantu orang tuanya. Dan yang keempat tadi itu saudara ya, dia akan selalu bersyukur apapun keadaannya orang tuanya. Dia dilahirkan orang tua miskin ya, dia tetap ngikuti ke orang tuanya miskin dan dia tidak melarikan diri ya. Itulah kalau normal loh ya. Tapi ada yang kurang ajar kudu sama orang tuanya ya, ada berontak malah ngilok-ngilok nih wong tuanya, ada gitu loh ya. Mungkin kalau ada tambahan lagi nanti bisa di sharing dengan saya, tapi saya dapetnya 4 hal ini saudara tentang anak kecil. Makanya backgroundnya ini disuruh kasih anak kecil saudara. Ini pada background pada saat anak saya dulu masih kecil kan, senengannya kalau main kan di lantai itu dikasih ini background ini saudara, dikasih background ini, dia main di situ dia ya, supaya kita ingat aja bahwa kita ikut Tuhan itu hendaklah hati kita seperti anak kecil yang mudah mengampuni, yaitu percaya 1000% sama Tuhan ya, apapun yang sudah terjadi, terus mudah bersyukur dan membantu orang tua, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Balik lagi saudara ya, bermanfaat bagi sesama seperti kata Tuhan, seperti itu ya. 10 menit yang menjadi berkat, dan kami yakin percaya semua anak ini Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita, dan kita semakin datang kepada Tuhan seperti anak kecil, yaitu mudah mengampuni ya toh, selalu percaya kepada Tuhan, selalu bersyukur ya toh, dan selalu membantu dalam setiap kehidupan ini, selalu bermanfaat seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, sampai ketemu lagi di dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa jadilah anak-anak kecil yang menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. One Way Ministry. Amin.